Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Seperti biasa, pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu ya, saya ingin memanjatkan doa untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diri kita dan keluarga kita terhindar dari virus COVID-19. Baik, kemudian saya juga ingin mewanti-wanti, mengingatkan untuk kita semua agar senantiasa mawas diri, mematuhi protokol kesehatan, karena sesungguhnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, baik, pada video kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, video yang sebelumnya. Karena ini lanjutan mungkin tidak selama ya, tidak durasi tidak terlalu lama, hanya untuk melengkapi materi-materi tambahan saja. Oke, pada video sebelumnya kita sudah sampai pada proses kewirausahaan. Maka selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor motivasi berwirausaha. Ini menurut Kasmir nih. Ada 8 faktor ya yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam berwirausaha. Yang pertama itu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Visi di sini berarti bukan hanya sekedar untung, tapi bagaimana dia mampu memetakan, bermimpi terkait dengan keuntungan atau jumlah keuntungan yang akan diraih pada masa-masa yang akan datang. Bagaimana kondisi usaha yang dia miliki pada saat ini dan pada masa depan. Jadi kemampuan untuk memproyeksi ya terkait dengan usaha yang dimiliki itu adalah visi dan tujuan. Tidak kemudian orang berwirausaha udah gini-gini aja. Ala kadarnya saja. Yang penting usaha-usaha udah. Maka visi di situ harus menggambarkan secara jelas ya, bagaimana proyeksi usaha kita pada 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai kita bisa meninggalkan usaha tersebut pada generasi-generasi kita di masa datang. Jadi itu seseorang. Jadi ketika kita berbisnis, yang membedakan itu adalah visinya sebenarnya. Apapun, bukan hanya berbisnis saja. Dalam melakukan sesuatu itu, ya, yang membedakan seseorang dalam melakukan suatu hal itu adalah visinya. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, Inna amalu bin niat. Segala sesuatu itu kembali kepada niatnya. Seseorang melakukan pekerjaan yang sama, tapi caranya bisa berbeda. Kenapa? Karena niatnya juga berbeda. Seseorang akan tergerak melakukan sesuatu. Ya. Jadi visi dan tujuan ini akan menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu agar itu tercapai. Itulah tadi motivasi. Maka hubungannya sangat dekat antara visi dengan motivasi. Semakin besar visi kita akan menghasilkan motivasi juga semakin besar. Maka inilah pentingnya untuk bermimpi, teman-teman semua. Pentingnya untuk bermimpi, keberanian untuk bermimpi. Menanggalkan cita-cita setinggi langit agar kita jatuh di antara bintang-bintang. Itulah pentingnya memiliki visi dan tujuan yang jelas. Dan kalau bisa jangan hanya jelas tapi juga besar. Yang kedua ada inisiatif dan selalu proaktif. Maksud inisiatif ini begini sih. Kita tidak hanya sifatnya itu reaktif. Oh, orang lagi suka ini, kita jualan itu. Tidak. Tapi bagaimana kita bisa mempengaruhi, menciptakan tren dari produk kita sendiri. Kalau nggak salah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya pernah menjelaskan tren terkait dengan Milo Kepal, ya, batu akik, bunga.
Jadi jangan kita nanti kalau lagi musim bunga kita jualan bunga, kalau lagi musim batu akik kita jualan batu akik. Kecuali kalau kita yang menginisiasi, kita jualan bunga sehingga sekarang lagi musimnya bunga. Gara-gara produk kita. Nah, ini yang saya maksud dengan inisiatif dan proaktif. Teman-teman harus mampu dan mau mengambil langkah pertama. Bukan kemudian mengambil langkah setelah orang lain sudah mengambil langkah. Jadi langkah pertama teman-teman itu harus duluan dari yang lain gitu maksudnya. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Sudah saya ulangi, sudah saya jelaskan berkali-kali pada video sebelumnya. Ya. Jadi segala yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk menggapai prestasi. Bukan hanya melakukan sekedar melakukan. Tidak. Apalagi melakukan sekedar karena terpaksa. Tidak. Kita melakukan, kita suka, dan targetnya adalah prestasi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Korelasinya begini. Tadi saya sampaikan bahwasannya resiko itu adalah ketidakpastian hasil atau ambiguitas. Dan biasanya resiko ini akan mendatangkan rasa takut. Rasa takut itu menurunkan motivasi. Jadi semakin besar rasa takut, motivasi turun ini, ciut. Maka agar motivasi tidak ciut, maka resikonya atau keraguan-raguannya itulah yang kita turunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Ya berani dalam mengambil resiko, di manage, dikelola. Dan untuk manajemen resiko ini sendiri juga ada mata kuliahnya tersendiri. Panjang lebar kita akan bercerita soal manajemen resiko ini. Tapi yang jelas pada video sebelumnya ada 2 poin yang saya jelaskan terkait dengan manajemen resiko. Yang pertama kita bisa mentransfernya. Yang pertama kita bisa mengendalikannya. Bagaimana cara mengendalikannya? Memperkirakan resiko apa yang akan terjadi dan mempersiapkan cara untuk menghadapinya. Yang kedua, kita bisa mentransfernya dengan cara, salah satu caranya adalah melakukan atau menjadi anggota asuransi. Yang kelima, kerja keras. Biasanya orang yang suka atau seorang yang pekerja keras, dia memiliki motivasi yang juga besar. Dia seiring sejalan itu. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya. Nah, ini yang menjadi penting, teman-teman. Ini yang menjadi penting. Jadi melakukan sesuatu itu tidak hanya sekedar melakukan. Melakukan sesuatu itu bukan hanya karena terpaksa atau dipaksa. Tapi melakukan sesuatu itu orientasinya harus hasil dan kita harus bertanggung jawab akan hal itu. Mengkoreksi kesalahan dan mengapresiasi keberhasilan. Itu yang saya maksud dengan bertanggung jawab, dengan bertanggung jawab. Mengoreksi kesalahan dan mengapresiasi keberhasilan. Itu yang saya maksud dengan bertanggung jawab terhadap aktivitas. Siapapun itu, termasuk juga diri kita maupun pegawai kita ketika kita sudah memiliki pegawai nanti. Kemudian yang ketujuh, komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Kalau nggak salah saya, video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang poin penting dari kejujuran. Dan seseorang itu baru dikatakan jujur ketika dia sudah memenuhi komitmen yang dia buat. Maka teman-teman harus berhati-hati dalam komitmen, termasuk juga dalam mengiyakan pesanan. Contoh misal, kalau di Indonesia ini kan kalau ada pesanan itu kita wajib mengiyakan dulu. Ya kan? Kita wajib mengiyakan dulu.
realisasinya pontang-panting terserah nanti ujungnya. Nah, namun ketika kita sudah mengiyakan orderan atau masukan dari apa dan kita pastikan kita selesaikan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah dijanjikan. Kalau memang terdesak kali kita tidak bisa memenuhi sesuai dengan janji yang ditentukan, maka kita minta maafnya jangan pada hari H, tapi sebelum. Bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa 7 hari. Coba teman-teman negosiasikan, dia kecewa, pasti kecewa, tapi kecewanya itu tidak sebesar ketika teman-teman menghubungi dia pada hari H. Kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Jejaring, koneksi, networking. Ini penting. Karena ini menjadi jalan kita dalam mendapatkan konsumen. Itu menjadi peluang kita untuk mengembangkan usaha yang kita miliki. Kita contoh bertukar pendapat dengan seorang pengusaha yang sudah sukses. Ya tentu secara otomatis kita juga akan menimbulkan motivasi dalam diri kita untuk jadi seperti itu. Hati kita akan langsung semangat, membara ketika kita mendengarkan cerita orang-orang yang sudah sukses itu. Nah, ini yang kemudian dapat mengilhami kita kan begitu. Dapat menginspirasi kita dalam aktivitas usaha kita ke depan. Kemudian pengalaman di lapangan, ciri-ciri wirausaha yang pokok untuk dapat berhasil. Ada 3 nih. Udah saya jelaskan juga sih ciri-cirinya. Yang pertama jujur, dalam arti berani untuk mengemukakan kondisi sebenarnya dari usaha yang dijalankan. Ya, to the point aja sih. Kondisinya lagi begini, ininya lagi begini, ininya lagi begini, lagi to the point aja. Kemudian juga mau melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini yang sulit sebenarnya. Biasanya kalau kita menolak orderan, ya, nasabah jarang mau balik lagi. Atau kita khawatir dia sudah suka dengan perusahaan kompetitor kita dan dia tidak mau lagi kembali ke kita. Dan ini memang yang suka sulit. Ini menjadi dilema lah maksudnya. Tapi kalau kita terima kemudian tidak kita kerjakan, kita dianggap tidak komitmen, tidak jujur. Nah, ini menjadi dilematis ya. Dan ada hitungan matematisnya, tapi sifatnya proporsional, tergantung situasi dan kondisi serta kemampuan kita. Begitulah cara memetakannya. Yang kedua itu mempunyai tujuan jangka panjang. Tadi yang di slide sebelumnya sudah saya jelaskan ada visi misi, melakukan mapping, ada proyeksi ke depan. 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai kita mampu meninggalkan usaha itu untuk generasi yang akan datang. Dan yang terakhir itu yang sifatnya religius. Karena sejatinya manusia itu hanya bisa berusaha. Tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha itu harus dibarengi dengan doa. Dan turunan-turunan aktivitas agar doa itu dimakbulkan, dikabulkan. Gitu ya. Maka yang ketiga harus selalu taat berdoa, beribadah. Nah, jadi kalau kita petakan ini, ya, kita gambarkan. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana sih menjadi wirausaha sukses? Maka ada 8 anak tangga. Yang pertama, kemauan bekerja keras, sudah kita jawab, sudah kita bahas. Itu menjadi tangga yang paling pertama. Karena untuk memulai itu ya, untuk memulai itu dan atau baru mulai itu biasanya inkonsistensi dan ketakutan itu muncul, menghantui gitu ya. Dan kalau kita tidak bisa mengatasi itu ya sudah kita akan turun. Itu biasanya tangga pertama. Yang kedua, mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain. Apa maksudnya? Ya, suatu pekerjaan yang dilakukan dengan satu orang akan lebih sulit jika dilakukan atau andai dilakukan dengan 2 orang. Jadi 2 orang
mengerjakan sesuatu, ya, ketika harusnya dikerjakan oleh 2 orang, tapi dikerjakan 3 orang, maka akan semakin mudah. Begitu juga yang sebelumnya dilakukan oleh 3 orang, kemudian dilakukan oleh 4 orang juga akan semakin mudah. Cakupannya akan semakin luas. Hal-hal yang dilakukan, hal-hal lain yang bisa dilakukan juga semakin banyak. Tapi yang perlu satu hal dikontrol adalah mencapai tujuan yang sama. Jangan sampai dalam satu organisasi, apapun bentuknya, setiap orang memiliki visi misinya masing-masing. Yang ketiga, ada penampilan yang baik. Ini terkait dengan kemampuan menjual diri yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Bagaimana kita? Jadi penampilan yang baik itu terkait dengan bagaimana kita mampu meyakinkan orang lain gitu. Itu menjadi modal kita. Kemudian ada keyakinan diri, PD, percaya diri, sudah saya jelaskan panjang lebar. Berani membuat keputusan. Nggak boleh gambling ya. Jangan gambling ya. Jangan galau. Keputusan yang sulit harus diambil jika memang itu mendesak, harus diambil segera. Walaupun resikonya besar, ya nggak peduli. Kalau emang mendesak, harus dilakukan. Kemudian ada pendidikan. Walaupun ini tidak bersentuhan secara langsung, pendidikan ini kan juga bukan hanya pendidikan formal, tapi pendidikan informal. Kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Kemudian tangga selanjutnya itu adalah dorongan dan ambisi karena kita semakin di atas, ya, cobaan juga semakin banyak, godaan akan semakin sulit, ya. Jadi halangan rintangan semakin besar. Apa yang bisa membuat itu bertahan, menahan, apa ya, menghadapi semua tekanan itu ya ambisi, motivasi. Dan yang terakhir adalah pintar berkomunikasi. Menyampaikan nilai-nilai yang kita miliki, menyampaikan tujuan yang kita miliki, menyampaikan informasi atau ilmu yang kita miliki kepada jajaran kita, kepada bawahan kita. Sehingga mereka memiliki perspektif yang sama dengan kita, pemahaman yang sama dengan kita, semangat yang sama dengan kita. Kalau kepada konsumen, kita pintar berkomunikasi untuk meyakinkan dirinya agar memakai jasa atau membeli produk kita. Jadi sangat penting sekali. Nah, ini ada kasus. Saya ini lewatkan macam-macam profil wirausaha. Ada woman entrepreneur, minority entrepreneur, imigrasi entrepreneur, part-timer entrepreneur, home based entrepreneur, family owned business. Ya, kata kuncinya kalau woman berarti kan perempuan yang berwirausaha, ya, imigrasi, yang negeri asing dan segala macam. Kalau yang part-timer ini berarti dia usaha sampingan, yang tidak full. Apa contohnya? Misal takjil, yang jualan takjil kayak kalau kalau yang orang Islam berpuasa, ya kan? Biasanya tuh mau maghrib itu banyak tuh yang jualan tuh, lebih banyak yang jualan makanan tuh berbuka puasa. Itu kan part-timer, ada musimnya. Jadi contohnya yang seperti itu. Ada home base berarti usaha rumahan. Ini kepemilikan bisnis yang berbasis keluarga. Ya contoh kalau misal perguruan deh, sekolah, ada yang sekolah tapi punya keluarga gitu ya. Terus kan contoh bisnis keluarga. Kan kalau corporate nih, kalau ini kan kalau corporate, usaha yang besar. Oke, selanjutnya ini ada kasus tugas. Jadi tugas ke mandiri ke berapa ya? Saya lupa. Pokoknya ini jadi tugas mandiri tuh teman-teman. Ya, mahasiswa mencari kasus-kasus wirausaha di sekitarnya untuk lebih memahami karakteristik wirausahaan tugas individu. Nih ya, tugas individu aja nggak ada atau. Karena teman-teman lagi COVID.
Ini aja. Masa ada tugas kelompok. Oke, nanti didiskusikan, dipresentasikan setelah UTS. Jadi teman-teman cari cari kasus ya wirausaha di sekitarnya. Jangan satu, 5. 5 usaha. Jadi teman-teman datang ini tukang somai ada di depan ya, tukang bakso bakar ada itu segala macam deh. Kalau teman-teman perlu foto pakai foto dibuat yang bagus tuh teman-teman presentasikan nanti. Ya. Jadi teman-teman datangi wirausahawan kecil yang ada di sekitar teman-teman, wawancarai, tanya bagaimana kondisinya, apa yang harus dilakukan, kesulitan apa yang dihadapi. Kalau teman-teman rekam-rekam, teman-teman foto-foto, teman-teman videoin, pokoknya nanti presentasinya harus bagus. Gitu ya, ini tugas mandiri. Oke, baik, mungkin ini ya dari saya terkait dengan materi kita pada lanjutan materi kita hari ini. Saya ingatkan sekali lagi, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang merupakan pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.